Selamat pagi saudara, berjumpa lagi bersama kami pemirsa Kompas TV. Tentu sangat menarik, pagi hari ini kita akan memberikan informasi menarik. Saudara, analog switch off atau migrasi TV analog ke digital ini adalah sebuah keniscayaan, dan Indonesia khususnya di Jawa Barat hanya hitungan hari lagi kita akan berpindah atau bermigrasi. Lalu seperti apa sebetulnya perkembangannya hari ini? Karena memang jika ada beberapa tayangan di Kompas TV, ada masyarakat yang belum tahu, ada juga yang sudah tahu bagaimana pemasangan dan sebagainya. Ini tentu butuh proses yang cukup panjang. Tapi kita akan berbicara tentang perpindahan dulu, migrasi dulu nih. Pemirsa, nanti beberapa bulan ke depan tentu tergantung daerahnya yang hari ini sedang menyaksikan, masyarakat Jawa Barat berbeda-beda. Nanti kita akan bicara sebetulnya apa sebetulnya migrasi dari TV analog yang hari ini sedang Anda saksikan akan berpindah ke TV digital. Kita akan berbincang spesial tamu pagi hari ini bersama dengan Ketua KPID Jawa Barat, ada Andiana Slamet. Kang Andi, apa kabar? Ya, alhamdulillah. Sampurasun, Kang. Rampes, Kang. Luar biasa, Kang Andi. Semangat pagi ini ya. Harus semangat. Harus semangat. Masih diberi kesehatan juga. Ya. Di tengah pandemi kita masih menjaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Kang Andi juga tentu menggunakan masker. Ini salah satu bentuk ajakan juga untuk masyarakat supaya tetap hidup sehat, menjaga protokol kesehatan. Begitu, Kang Andi ya. Kang Andi, spesial saya datang ke kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat. Luar biasa, menarik, ceria warnanya seperti Anda lihat ya. Memang suasananya berbeda. Kang Adi, kalau bicara tentang TV digital, hari ini disebutnya TV analog. Kalau masyarakat mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum nih. Butuh juga diinformasikan kepada masyarakat. Kita juga butuh informasi kepada masyarakat tentang perpindahan migrasi atau bahasa kerennya ASO, analog switch off. Nah, itu juga masyarakat perlu tahu, apalagi nanti ada penerima bantuan bagi warga miskin tentang STB. Nah, ini juga butuh banget kita informasi itu. Nah, Andi bisa dijelaskan dulu nggak sih apa migrasi dari TV analog ke TV digital? Ya, terima kasih Kang Nova. Ini hal yang kemudian menggembirakan ya. Kenapa saya bilang menggembirakan? Karena memang sebenarnya isunya dari 2006. Betul. Karena memang kemajuan teknologi penyiaran ini kan kita tidak bisa terbendung ya tadi. Iya. Suatu keniscayaan. Cuma memang 2006 sampai sebelum 2020 itu kan masalah regulasi ya Kang ya. Nah, ya. Tahun 2020 diketoknya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 11 tahun 2020 itu ada klaster penyiaran kan. Jadi di pasal 60A itu ada 3 ayat paling tidak. Salah satu ayatnya itu bahwa Indonesia harus bermigrasi 2 tahun setelah undang-undang itu diketok. Jadi undang-undang itu diketok pada tanggal 2 November 2020 dan off-nya itu harus 2 November 2022. Baik. Nah, kalau ngomongin permasalahan digitalisasi penyiaran ya, Kang Nova ya, ini Indonesia ini tertinggal sebenarnya. Kalau kita bicara Asia, tertinggal. ASEAN? Tertinggal. Oke, baik. Kita ini sama dengan Timor Leste. Padahal kalau tidak salah Jogja tahun 2004 atau 2005 dia sebagai inisiator untuk perpindahan ini. Betul. Tapi tertinggal. Tertinggal. Oke, baik. Digitalisasi penyiaran ini kan Indonesia tertinggal ya, sama dengan Timor Leste. Nah, apa sih kemudian yang dimaksud dengan digitalisasi terestrial? Nah, banyak masyarakat yang kemudian menyangka bahwa digitalisasi penyiaran itu basisnya internet. Padahal bukan. Ini digitalisasi penyiaran itu masih memakai frekuensi. Ada efisiensi. Jadi kalau kita bicara belajar satuan biner gitu ya, satuan biner bahwa digitalisasi penyiaran ini adalah efisiensi data yang kemudian bisa diperas tapi kemudian kualitasnya bagus kan kayak gitu. Baik. Nah, ini yang kemudian harus difahami oleh masyarakat bahwa memang digitalisasi penyiaran ini satu keharusan di Indonesia. Baik. Walaupun misalkan permasalahan-permasalahannya sampai hari ini masih ada lah ya, tapi kemudian kalau kita KPID Provinsi Jawa Barat, Kang Nova, sangat optimis sekali gitu ya bahwa digitalisasi penyiaran ini bukan hanya permasalahan penyiaran nanti. Baik. Seperti itu Kang Nova. Oke, baik. Artinya memang sangat kompleks, bukan hanya tadi yang Kang Adi sampaikan. Tapi kalau bicara perkembangan hari ini, Kang Adi, KPID
bukan menjadi leading sektor sebetulnya ya untuk hal ini. Ya, kalau kita ngelihat struktur struktur gugus tugas nasional ya, KPI itu atau KPID itu cuman jadi supporting system. Betul. Menyumbangkan pemikiran untuk bahwa bagaimana analog switch off ini itu berjalan dengan baik dan sukses sebenarnya. Baik. Artinya memang hanya supporting system. Supporting system ya. Tapi kami dengar juga melakukan penelitian. Hasilnya apa sih sebetulnya di Jawa Barat? Nah, kami ya KPID Provinsi Jawa Barat memandang bahwa kebijakan analog switch off ini adalah kebijakan yang sangat strategis kan Pak. Makanya ada beberapa kajian ilmiah ya. Kita 2 kali melakukan FGD. FGD pertama itu pada bulan Maret 2021 dan itu isinya itu yang kami undang itu akademisi, asosiasi, KPI pusat dan itu bekerja sama dengan Diskominfo. Baik. Sudah, lalu bulan Mei 2021 kami melakukan FGD dengan TV-TV lokal dan asosiasi bekerja sama dengan Vkom Unpad. Sudah. Nah, lalu kami pertajam lagi hasil FGD dan FGD pertama di KPID Provinsi Jawa Barat dan FGD di Vkom Unpad di Jatinangor kami spesifikasikan lagi dengan melakukan riset. Jadi riset ini analog switch off ini dibagi pada 2 versi Kang Nova. Jadi versi kesiapan masyarakat yang kemudian kami berkolaborasi dengan Vkom Universitas Pajajaran dan kesiapan lembaga penyiaran lokal, TV lokal yang bekerja sama dengan program studi ilmu komunikasi FISIP Unpas. Oke, baik. Kang Andi tahan dulu. Apa sebetulnya hasilnya dari 2 tadi? Bagaimana kesiapan masyarakat dan kesiapan lembaga penyiaran dalam menghadapi era TV digital ini. Jadi banyak catatan yang memang nanti akan disampaikan Kang Adi. Ini penting karena memang kita harus tahu bagaimana prosesnya dan bagaimana nanti akan dilaksanakannya proses migrasi TV analog ke digital. Saudara jangan kemana-mana, setelah jeda kita akan kembali.